Halo, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Tentu kita adalah pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Kita amini itu karena cinta kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Salam sukobinga untuk kita dan mari kita berdoa. Ya Bapa kami, ya Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas segala berkat karunia-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu sebagai kekuatan di dalam kami mengawali aktivitas kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat teduh kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Ulangan 5 ayat 31 dan 32. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernah nggak sih kita ketika berada di jalan raya, mengendarai motor atau mobil, di depan kita ada orang yang mungkin ngesennya ke kanan, tetapi beloknya ke kiri. Tentu ini membuat kita jengkel ya, ketika kita berpapasan, bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Karena tentu ini sangat membahayakan. Banyak juga mungkin kita melihat atau menyaksikan ketika orang sedang mengendarai motor, itu sambil memegang HP, tangan satunya dan satu memegang kendali motornya. Sambil lihat HP, sambil lihat jalan, sambil lihat HP, sambil lihat jalan. Mungkin kita juga merasa jengkel. Kenapa kok orang ini nggak berhenti saja dulu untuk melihat HP-nya? Ya, sebenarnya ada peraturan di mana ketika kita mengemudi atau mengendarai motor, kita tidak boleh dengan memainkan atau memegang HP kita. Karena tentu itu sangat berbahaya. Bukan hanya HP, kita juga dilarang untuk ngobrol, baik itu naik motor atau mobil. Ngobrol terlalu asik sehingga kita tidak fokus terhadap jalan di depan kita atau pengendara lain di depan kita yang nantinya bisa berakibat fatal. Ya, semuanya itu bertujuan agar kita fokus terhadap jalan kita. Kita fokus terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Secara khusus ketika kita sedang mengendarai motor atau mobil. Kali ini kita juga akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang fokus. Tentu kita mengharapkan kita menjadi pribadi yang fokus, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah atau studi kita, supaya yang sekolah lulusnya cepat, supaya yang sekolah mendapat peringkat yang memuaskan. Yang bekerja, supaya kita mendapat nilai yang baik dari atasan kita. Syukur-syukur kita dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, karena kita fokus di dalam pekerjaan. Kita juga sebagai pribadi yang mengikut Kristus, juga diharapkan fokus terhadap Tuhan, terhadap panggilan Tuhan, terhadap ketetapan-ketetapan yang diberikan dan diajarkan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Firman Tuhan mengatakan jangan berbelok ke kiri atau ke kanan. Terus fokus pada Allah, kepada Tuhan kita. Karena disitulah kita akan merasakan damai sejahtera. Mari kita bersama-sama fokus. Tentu banyak godaan, tentu banyak cobaan untuk kita terkadang dapat tergoda untuk berbelok dari jalan yang telah ditentukan, dipilih oleh Tuhan. Tetapi mari kita saat ini merestart itu. Kita kembali fokus terhadap jalan iman kita. Itu akan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita fokus terhadap diri kita sebagai pribadi yang beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Firman-Nya hidup. Saat teduh ini kami pulih merenungkan sedikit dari firman-Mu tentang bagaimana kami belajar untuk menjadi pribadi yang fokus terhadap tujuan hidup kami. Agar kami menjadi pribadi yang fokus terhadap iman kepercayaan kami. Agar kami tidak berbelok ke kiri dan ke kanan terhadap godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Mampukan kami saat ini untuk belajar, memfokuskan diri kami terhadap hal-hal yang baik, terhadap ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan secara khusus kepada Allah kami yang hidup, Sang Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan teruslah fokus kepada Allah kita. Sampai jumpa. Bye-bye.